Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial seputar OJS, yaitu bagaimana cara membuat form review di jurnal eh, yang kita kelola. Biasanya eh, form review ini berfungsi bagi editor ya yang telah diisi nanti oleh reviewer terkait dengan kelayakan artikel yang telah direview. Oke, langsung saja bagaimana cara membuat form review. Ikuti langkah-langkah saya berikut ini. Untuk contoh ini saya membuka jurnal yang saya kelola. Namanya Jipmas. Jipmas seperti ini saya buka. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu silahkan buka jurnalnya masing-masing untuk dibuat atau diberikan atau dibuatkan form review. Nah, jika sudah menuju seperti ini jurnal saya. eh, Saya klik ya, ini masih menunggu proses ya sampai terbuka tampilan home-nya ya, karena nanti syaratnya kita akan menggunakan eh, akun ya. Kita tentu saja sudah punya akun. Nah, di sini sudah terbuka contoh jurnal yang akan saya demokan bagaimana cara membuat form review. Nah, tentu saja yang pertama kita harus login terlebih dahulu, eee, ya, kemudian klik login. Nah, setelah klik login silahkan masuk ke bagian setting ya, seperti ini. Di bagian setting lalu kemudian workflow ya, pilih workflow. Nah, setelah itu maka akan muncul beberapa menu di bagian sini. Silakan pilih review ya. Di bagian review ini silakan geser kursor ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini saya sudah pernah buat sebelumnya yang saya sudah terapkan di jurnal ini. Jika ingin membuat di bagian sini ada review form ya, silakan klik create review form ya. Silakan klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan pilih detailnya. Misalnya form ya. Ini sebagai contoh saja form review. Nah, ini terserah teman-teman mau memberi judulnya seperti apa. Kemudian langkah selanjutnya silakan beri petunjuk di sini bagi reviewer. Misalkan sebagai contoh eh, dimohon kepada Bapak Ibu tim reviewer untuk memberi komentar atau penilaian terkait artikel ini. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, silahkan Bapak Ibu dikembangkan masing-masing supaya nanti reviewer melihat petunjuk ini ya untuk diisi. Selanjutnya jika sudah selesai petunjuk pengisiannya, silakan klik save. Nah, maka akan muncul di bagian sini. Ini artinya belum ada ya yang digunakan, masih nol semua dan belum aktif. Nah, setelah kita buat judulnya seperti ini, silakan klik tanda icon di bagian kiri ini, lalu klik edit ya seperti ini. Nah, di bagian sini kita pilih form eh, item ya. Nah, jadi nanti nah ini petunjuknya ya jika kita sudah melihat. Nah, kita buat di sini bagian. Nah, di bagian sini biasanya ada banyak ya pilihan, ada jenisnya tergantung kita mau memilih yang mana.
Misalnya ada jawaban ya tidak atau butuh deskripsi. Nah, tergantung kita sebagai pengelola jurnal mau menggunakan yang mana. Nah, saya akan mencontohkan dua, misalkan saya buat satu item form reviewnya atau penilaiannya sehingga nanti Bapak tim reviewer itu bisa memilih yang mana yang akan digunakan ya, karena nanti akan muncul di bagian akun reviewer. Nah, contoh saya pilih satu itemnya di bagian sini ya, misalkan ba ini untuk isian deskriptif ya, bagaimana bagaimana kualitas judul artikel. Nah, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian sini ya ini deskripsi kalau mau memberi ini opsional. Kemudian kita centang, kemudian kita pilih di bagian sini ini kalau apa ya untuk isian teks karena ini pertanyaannya bagaimana ya butuh jawabannya agak panjang. Maka kita pilih extend text box. Jadi ini disesuaikan saja yang mana yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman bisa mencoba masing-masing pilihan ini. Nah, saya coba menggunakan yang pertama ini. Nah, setelah itu kita pilih add ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini kita tinggal menyimpannya. Nah, jadi sudah ada satu pertanyaan. Nah, untuk cara pertanyaan kedua dan seterusnya itu sama cara yang pertama kalau menggunakan model itu. Nah, kita akan coba mengecek bagaimana hasilnya bisa dilihat di bagian sini. Nah, ini bagaimana kualitas judul artikel. Nah, ini tadi yang kita pilih ada isian ya, jadi bisa diisi. Nah, itu model yang pertama. Kemudian model yang kedua, kita menggunakan jawaban iya tidak ya. Misalkan pertanyaannya, apakah apakah judul ini sudah baik? Nah, kita pilih centang juga di bagian sini, kita pilih tipenya. Nah, kita pilih checkbox ya. Nah, kita milih checkbox nanti akan muncul pilihan nanti kita isi apakah kita mengisi iya atau kita mengisi tidak. Jadi tergantung eh, senangnya kita di bagian mana. Nah, misalkan ini saya pilih item misalkan yang pertama ya. Kemudian kita klik di bagian lain ya supaya muncul seperti ini, lalu tambah tidak. Nah, tidak. Nah, setelah itu kita save. Nah, kita sudah ada dua dengan jenis yang berbeda. Nah, setelah jadi seperti ini kita preview form yang kita sudah buat. Nah, ini eh, bagaimana kualitas judul artikel ini isian. Apakah judul ini sudah baik? Iya, bisa seperti ini. Nah, kita pilih iya atau tidak. Nah, tapi itu tadi pilihan ya. Nah, pilihan artinya bisa dipilih dua-duanya. Nah, bagaimana jika pilihan lain? Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Nah, ini bisa dipilih dua-duanya seperti ini karena pilihannya tadi yang model ini yang kita pilih. Nah, jika bagaimana kalau hanya seperti misalnya pilihan ganda dan seterusnya, kita coba lagi satu jenis yang lain. Eh, apakah ap- artikel ini layak di layak dipublis? Nah, misalnya kita pilih eh, ya ini. Jadi boleh seperti ini. Nah, kita coba yang radio button.
seperti ini kita pilih, eee, yang pertama ya, kemudian yang kedua tidak ya, kemudian kita pilih save. Nah, kita akan coba periksa. Nah, yang pertama ini kualitatif ya, kemudian ini pilihannya ya tidak, kemudian, cuma kekurangannya ini bisa dicentang dua-dua. Nah, tapi yang contoh ketiga ini pasti kita milih salah satu. Nah, apakah artikel ini nilai publis ya atau tidak? Nah, ini contoh-contoh form review yang bisa kita terapkan. Jadi silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan cara yang pertama, cara kedua, atau cara ketiga, atau cara yang lain. Jadi silakan Bapak Ibu yang mana lebih dianggap lebih guna. Jadi seperti ini nanti tampilannya di akun reviewer ketika kita sudah mengirimkan artikel untuk direview seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka di bagian sini ya, kita sudah ada formnya, kita mau melihat previewnya bisa seperti ini. Jika ingin diterapkan, maka harus kita centang aktif di sini ya, harus dicentang lalu klik OK. Nah, untuk menerapkan nanti ini secara otomatis di akun reviewer, maka langkah selanjutnya kita harus mengatur lagi di bagian eh, apa namanya setting ya, kemudian jurnal seperti ini. Lalu di section. Nah, di section ini biasanya itu ada tertulis artikel, contoh seperti ini ya. Artikel ya biasanya kan ada seperti itu, eee, AR kemudian nah di bagian sini, perlu pilih ya supaya secara otomatis akan aktif. Ya misalnya kita pilih tadi form review yang kita buat ya maka kita pilih form review. Setelah itu, eee, silakan di-indexin seperti ini, nah kemudian, silakan save ya. Ini tadi bisa dicentang ya, 1, 2, 3, 4, 5 kemudian pilih save, seperti ini. Nah, maka dia akan muncul. Nah, inilah nanti yang kita akan gunakan ketika kita, mengirim di, artikel. Nah, saya kira, form review kita sudah buat ya, tinggal nanti bagaimana editor, bisa meneruskan ke reviewer. Nah, secara otomatis nanti, form itu akan muncul di akun, reviewer ya. Oke, itu saja, cara mudah membuat form review di, OJS, kebetulan saya ini menggunakan OJS 3. Jika ada hal-hal yang ditanyakan silakan berikan komentar pada video ini, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.